Selamat pagi, selamat berjumpa lagi buat anak-anak sekalian. Minggu hari ini merupakan pertemuan yang kedua dalam minggu ini. Masih dalam proses pembelajaran matematika dan juga masih dalam materi sistem koordinat. Hari ini dalam pertemuan yang kedua dalam bab 2 tentang sistem koordinat, kita akan pelajari koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai proses pembelajaran matematika di pagi ini, mari kita mohon kekuatan dan pertolongan Tuhan di dalam doa. Untuk itu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami datang menghampiri tata kudusan-Mu, mengucap syukur berterima kasih padamu atas kasih dan rahmat-Mu hingga saat ini kami masih kuat, masih sehat di dalam menjalani kehidupan ini. Terus khusus dalam sukacita bersama kami, Engkau telah mempertemukan kami dalam satu kebersamaan bagi kami sekalian, yaitu dalam menjalani tanggung jawab masing-masing dalam menjalani proses belajar dan mengajar. Untuk itu Tuhan, kami datang memohonkan dalam kuasa-Mu, meskipun dalam keadaan sulit seperti ini dalam masa pandemi, tapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau masih tetap memimpin melindungi kami hingga kami ini masih dalam keadaan sehat untuk menjalani proses tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami serahkan semua proses pembelajaran hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau akan menuntun menyertai kami, memberikan kami akal budi, hikmat, bahan kepintaran untuk kami boleh jalani proses pembelajaran hari ini, dan kami boleh mengaplikasikan semuanya di dalam menjawab tugas-tugas yang diberikan oleh Bapa dan Ibu guru kami. Berkati semua kami Tuhan, berkati Bapak Guru, berkati anak-anak sekalian di dalam kehidupan masing-masing. Engkau akan terus menjaga kami, khususnya di dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab masing-masing kami, sehingga kami mampu untuk menjalaninya hari ini dan seterusnya. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu, dan kami siap untuk memulai proses pembelajaran hari ini. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Ya, anak-anak sekalian, dalam pertemuan kedua kita dalam pembelajaran sistem koordinat, yaitu materi koordinat kartesius dan koordinat kutub, Bapak Guru berharap tugas yang telah diberikan waktu hari Senin, pertemuan pertama untuk sistem koordinat, yang merupakan pertemuan kelima dari semua pertemuan yang telah kita lakukan di dalam tahun ajaran 2020-2021 semester ganjil ini. Bapak Guru berharap tugas-tugas itu kalian sudah kumpulkan, tetapi saat ini Bapak melihat di dalam kelas yang Bapak sudah buat untuk classroom, masih ada beberapa anak-anak, masih banyak anak-anak yang belum mendaftarkan diri atau belum join di dalam grup atau dalam kelas yang Bapak Guru sudah buat. Untuk itu Bapak Guru berharap setelah ini anak-anak bergabung di dalam itu, dalam kelas yang Bapak Guru sudah buat, dan anak-anak mengupload tugasnya ke dalam classroom yang sudah disiapkan. Baiklah, mari kita memulai proses pembelajaran hari ini dalam materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Kompetensi dasar yang diharapkan buat anak sekalian adalah kompetensi pengetahuan, di mana kalian diharapkan dapat menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan kompetensi keterampilan yang diharapkan adalah kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikator pengetahuan adalah kalian mampu menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumber X dan sumber Y, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu, menentukan kedudukan garis yang sejajar dan sumber X, menentukan kedudukan garis yang sejajar dan sumber Y,
menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, menggambar dua garis yang sejajar, menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Untuk indikator keterampilan, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Tujuan dari pembelajaran ini, kalian sangat diharapkan dapat memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kalian juga mampu memahami posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat 0,0 dan titik tertentu A, B. Memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Memahami posisi garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Memahami posisi garis yang memotong tegak lurus sumbu X dan memotong tegak lurus sumbu Y. Menyelesaikan kedudukan titik pada koordinat kartesius yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak sekalian, mari kita masuk dalam materi koordinat kartesius dan koordinat kutub. Koordinat kartesius. Ya, dalam mempelajari koordinat kartesius ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X yang ini anak-anak yang horizontal, dan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y. Jadi garis A ini bisa disebutkan dengan pasangan berurutan, yaitu adanya sumbu X dan sumbu Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Jadi garis X ini merupakan garis yang menghubungkan jarak antara titik A ini dengan sumbu Y. Begitu pula dengan Y. Garis Y merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y, sumbu X. Garis ini merupakan adalah garis yang mengetahui untuk jarak A ke sumbu X. Ingat anak-anak sekalian yang telah kita pelajari dalam pertemuan pertama, bahwa dalam diagram kartesius ada 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu X dan Y itu positif. Kuadran kedua X yang negatif, Y yang positif. Kuadran yang ketiga kedua-duanya sumbu X dan sumbu Y negatif. Dan kuadran keempat sumbu X yang positif, sumbu Y yang negatif. Sekarang koordinat kutub. Ya, koordinat kutub, kalau tadi titik A itu adalah pasangan berurutan X dan Y. Sekarang koordinat kutub R dan alfa. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, yaitu R, alfa. R kecil ini adalah jari-jari, dan alfa ini adalah sudut yang terbentuk. R jarak titik A terhadap titik asal, ini jarak titik A terhadap titik asal atau titik pusat 0,0. Kemudian alfa, lambang ini adalah alfa, besar sudut antara sumbu X positif terhadap garis OA. Jadi yang ini, ya, alfa ini anak-anak, jadi besarnya sudut yang terbentuk, sudut ini. Ya, kita ingat bahwa di dalam koordinat kutub seperti yang tadi, untuk koordinat kartesius di sini X, Y itu positif. Di sini X min X, Y untuk kuadran kedua. Di sini kuadran ketiga min X, min Y. Kuadran keempat X, min Y. Sekarang untuk koordinat kutub, anak-anak perhatikan, semua pakai jari-jari R. Jadi R, sudut K1 yang ini anak-anak. Kemudian di sini adalah R, sudut K2 dari sini ke sini. Kemudian untuk di sini kuadran ketiga R, sudut ketiga, dan yang ini kuadran keempat
R atau jari-jari, koma lambang yang kayak segitiga ini anak-anak dibaca sudut K4. Kita lihat bagaimana itu koordinat kutub. Jadi kutub 1, kutub 2, kutub 3, kutub 4. Jadi sudut kutub 1, sudut kutub 2, sudut kutub 3, dan sudut kutub 4. Kita lihat bagaimana hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Mari kita lihat dalam jika diketahui koordinat kutub R, alfa, ingat anak-anak sekalian, maka X ini, yang X ini merupakan perkalian antara jarak dari sumbu A, sumbu pusat sampai di titik A atau biasa disebut dengan R, dikali dengan cos alfa, kosinus alfa. Di mana itu anak-anak? Kosinus alfa ini, kosinus alfa didapat dari absis. X itu adalah sumbu X atau absis dibagi dengan jari-jari. Jadi sudut ini cos alfa adalah X per R. Sementara sin alfa, sin yang ini anak-anak terbentuknya sudut sin ini adalah Y per R. Jadi kalau cos alfa sudutnya ada di sini anak-anak, dan sin alfa sudutnya ada di sini. Ya, Y per R sin. Jadi cos absis per jari-jari, sin ordinat per jari-jari. Yang seperti Bapak Guru bilang kemarin bahwa X, Y, X itu adalah absis, Y itu adalah ordinat. Sehingga untuk mendapatkan cos alfa itu sama dengan absis per jari-jari. Sin alfa adalah ini yang disebutnya ordinat per jari-jari. Maka jika diketahui koordinat kutubnya R, alfa, maka X ini adalah perkalian antara jarak ini, jarak titik pusat ke titik A atau R, dikali dengan cos alfa. Untuk Y yang ini, yang vertikal itu adalah jari-jari dikali dengan sin alfa yang ini anak-anak. Oke. Jika diketahui koordinat kartesius absis ordinat, maka R ini adalah akar 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ingat, kalau untuk koordinat kutub atau biasa disebut dengan koordinat polar, koordinat kutub itu biasa disebut dengan koordinat polar. Jika R, alfa, maka X ini adalah jari-jari dikali dengan cos alfa. Kalau sudutnya alfa, kalau beta ya beta, kalau theta ya theta. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini yang vertikal, Y-nya ini adalah jari-jari dikali dengan sin alfa. Kemudian untuk koordinat kartesius, yaitu ordinat absis ordinat, maka jari-jarinya ini adalah akar 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Mungkin anak-anak pernah mengingat di kelas 7 atau masih di bangku SD dulu. Ini adalah rumus untuk Pitagoras atau dalil Pitagoras.
Dan Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Jadi dari sini ke sini sampai ke atas turun kembali sini, ini adalah gambar segitiga siku-siku. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sisi yang terpanjang di dalam segitiga siku-siku adalah sisi miring atau hipotenusa menurut dalil Pythagoras, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R saja berarti akar 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu yang kalian ingat. Jadi untuk koordinat kartesius, jari-jari R ini ingat saja dalil Pythagoras, yaitu akar 2 dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk koordinat kutub atau koordinat polar, jari-jari ini untuk X itu dikali dengan cos alfa. Untuk Y adalah jari-jari dikali dengan sin alfa. Untuk tangen adalah ordinat per absis. Ordinat per absis Y per X. Jadi yang ini per ini. Nah, untuk ini tangennya. Jadi tangen alfa adalah Y per X. Y per X. Ingat itu. Jadi sin alfa X per R. Cos alfa absis per jari-jari X per R. Sin alfa ordinat per jari-jari, dan tangen alfa itu adalah ordinat per absis. Ini detak kuadran. Kita masuk dalam aplikasi soal. Diketahui koordinat kutub. Ya. Katanya ada koordinat kutubnya itu alfanya 60 derajat. Jadi R-nya ini 8. Jadi R, alfa. Jadi A ini adalah 8,60. Ubahlah koordinat kartesius titik A 8 ke 60 derajat. Pertanyaan ini bukan koordinat kartesius, tapi ubahlah koordinat kutub titik A 8,60 pada titik. Ya, dibilang kalau X adalah R kali cos alfa, Y sama dengan R kali sin alfa. Tinggal dimasukkan dalam persamaan. Titik A 8,60 derajat itu menjadi X kali R cos alfa sama dengan 8 kali cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu nilainya setengah. Delapan kali setengah sama dengan 4. Jadi anak-anak sekalian, kalau cos 60 derajat itu setengah, berarti sin 60 derajat itu setengah akar 3. Begitu pula dengan cos 30 derajat itu setengah akar 3, dan sin 30 derajat itu setengah. Jadi balikannya dengan cos dan sin 60 derajat. Ya. Untuk sembunyinya R kali sin alfa. Ingat tadi Bapak Guru bilang kalau cos 60 itu adalah setengah, kalau sin adalah setengah akar 3. Ya, dikali jadi 8 kali setengah akar 3. 8 kali setengah sama dengan 4 akar 3. Jadi untuk X nya ini adalah 4, dan Y nya ini adalah 4 akar 3. Jadi titik A 8,60 untuk koordinat polar atau koordinat kutub itu sama nilainya untuk menjadi koordinat kartesius, yaitu 4,4 akar 3. Jadi nilai titik A untuk koordinat kartesius adalah 4,4 akar 3. Untuk koordinat polar atau koordinat kutub
titik A itu sama dengan 8,60 derajat. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti. Kita lihat contoh berikut. Misalnya sudutnya 150 derajat. 150 derajat yang ini anak-anak. Ya. Karena dari sini sampai sini ini adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Dari sini ke sini 45 derajat. Jadi misalnya 150 derajat, kita lihat bagaimana. Sama rumusnya R kali cos alfa, Y sama dengan R kali sin alfa. Kita lihat titik A 12,150 derajat. Jadi R nya ini 12, sudutnya adalah 150 derajat. Kita lihat X sama dengan R kali cos alfa, 12 kali cos 150. Kalau sampai sini anak-anak itu adalah 180 atau sudut lurus. Dari sini sampai sini lurus itu 180, yaitu 90 ditambah 90, 180. Kalau 150 ini berarti untuk dapat X yang ini, X yang ini dan Y yang ini itu diperoleh dari R sin alfa dan R cos alfa. Sudut ini 120, di sini adalah 180 dikurang 120, jadi sudut ini adalah 30 derajat. Jadi cos 3 negatif 30 derajat. Ingat bahwa di sini adalah kuadran kedua. Kuadran kedua yang negatif adalah X-nya. Ini anak-anak X-nya. Jadi min cos 30 derajat. Dari mana cos 30 derajat? Adalah 180 sudut lurus dikurang 150. Jadi sudut di sini dari sini ke sini ini adalah sudut 30 derajat. Sehingga X dari sini ke sini itu adalah R kali cos alfa atau sama dengan 12 R nya dikali negatif 30 derajat. Kenapa negatif? Karena berada di kuadran kedua. Yang kuadran yang negatif di kuadran kedua adalah sumbu X. Sehingga tadi Bapak Guru bilang bahwa untuk cos 60 itu setengah. Berarti kalau cos 60 setengah, cos 30 itu setengah akar 3. Ya, jadi 12 kali negatif setengah akar 3 menjadi negatif 6 akar 3. X nya ini adalah negatif 6 akar 3. Kemudian Y adalah 12 dikali sin 150 yang tetap ini adalah, atau 12 kali sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 12 kali setengah sama dengan 6. Jadi sumbu Y nya ini adalah 6. Ini tingginya. Baru X nya ini adalah negatif 6 akar 3. Sehingga titik A 12,150 derajat kalau diubah menjadi koordinat kartesius menjadi titik A itu adalah negatif 6 akar 3, positif 6. Ya, negatif 6 akar 3, 6. Jadi ini adalah titik A. Karena titik. Kita lihat contoh soal berikut. Jadi dari koordinat kartesius sekarang mau diubah ke koordinat kutub. Tadi koordinat kutub diubah ke kartesius. Sekarang kita balik. Bagaimana dia? Tetap sama ya anak-anak. Sekarang kita lihat ubahlah koordinat kutub titik A 4,4
akar 3, ubahlah ke koordinat kutub. Jadi koordinat kartesius diubah ke koordinat kutub. Jadi y-nya 4 akar 3, x-nya adalah 4. Maka r-nya seperti Bapak Guru bilang tadi, bahwa untuk koordinat kartesius sama dengan dalil Pythagoras, yaitu akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti masukkan untuk r-nya, atau kita ingat untuk r-nya, x-nya itu 4, ini x-nya 4, dari sini ke sini 4 sama di atas. Kemudian y-nya dari sini ke sini itu 4 akar 3 kuadrat. Makanya menjadi 4 kuadrat 16, 4 akar 3 sama dengan 48. Di mana dapat 48? 4 kali 4, 4 kuadrat itu 16, disimpan dulu. Akar 3 pangkat 2 itu sama dengan akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadi 16 kali 3 yang tadi, 16 yang ini tadi pangkat 2 dikali 3 sama dengan 48. Dijumlahkan 16 sama 48 sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Sehingga R ini diganti dengan 8. Kita sudah bisa dapat koordinat kutubnya di sini 8. Tinggal kita mencari berapa sudutnya. Dengan tangen alfa sama dengan ordinat per aksis. Jadi ordinat per aksis. Kita lihat tangen alfa sama dengan 4 akar 3 per 4, 4 bagi 4, 1. Di sini ada 1 anak-anak, tapi tidak ditulis. Kuat berarti biasa gitu. Jadi 1 kali akar 3 tangen alfanya. Sehingga didapat untuk koordinat kutub 4,4, untuk koordinat kartesius 4,4 akar 3 itu nilainya sama dengan 8, akar 3 itu adalah 60 derajat. Berarti 8,60 derajat yang ini. Ya. Jadi koordinat kutubnya, jika koordinat kartesiusnya 4,3, dia 8,60 derajat. Contoh soal yang berikut masih dalam diagram koordinat kartesius. Misalnya titik A 4, negatif 4. Jadi suhu X nya negatif 4. Kita lihat anak-anak sekalian, X kuadrat ditambah Y kuadrat dan tangen alfa Y per X. Ini kita lihat 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Akar 32 itu adalah 16 kali 2. Akar 32 sama dengan akar 16 kali 2. Akar 16 itu 4. Jadi R sama dengan akar 32 sama dengan akar R itu 4 akar 2. Itu didapat jari-jarinya ini 4 akar 2. Sehingga kita mencari saja. Artinya tangen alfa sama dengan negatif 4 adalah ordinat dibagi dengan absis. Itu menjadi negatif 4 per positif 4 sama dengan negatif 1. Ya. Untuk kuadran keempat, koordinat kartesius yang di sini, yang bernilai negatif adalah y-nya. Y. Ini negatif 4, y-nya. Sehingga didapat bahwa tangen alfa itu negatif 1 adalah 315. Negatif 1 itu adalah 315. Sehingga didapat untuk koordinat polar atau koordinat kutub titik A itu 4, negatif 4. Koordinat kartesius 4, negatif 4 diubah ke koordinat polar atau koordinat kutub menjadi
4 akar 2,315 derajat. Kita sudah lihat dua contoh untuk koordinat kutub diubah menjadi koordinat kartesius, dan sekarang koordinat kartesius diubah menjadi koordinat kutub. Ya, kita sudah dapat. Ingat anak-anak, untuk membedakan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Ya, Bapak Guru perlihatkan saya dulu sebelum Bapak Guru jelaskan. Lihat sudut-sudutnya. Ya, kita lihat untuk koordinat kartesius yang pertama itu di kuadran pertama, X-nya positif, Y-nya positif. Ini yang warna orange ini. Jadi untuk koordinat kutubnya menjadi R, ini R, sudut K1 atau kutub 1. Untuk koordinat kartesius B, min B, Y di sini adalah, maaf bukan B adalah min X, Y. Jadi di sini adalah koordinat kedua yang negatif adalah X, menjadi R per sudut kedua. Ini yang warna biru, sudut kedua, ini warna biru. Untuk koordinat ketiga, titik C itu adalah semuanya negatif, X-nya negatif, Y-nya negatif, sehingga dapat untuk koordinat polarnya atau koordinat kutubnya R, sudut K3. Ini yang warna ungu. Koordinat keempat, warna hijau ini, dari sini ke sini, itu X-nya positif, Y-nya yang negatif, sehingga didapat bahwa R ini, K sudut K4, sudut K4. Jadi kalian ingat baik-baik, semua positif kuadran pertama ini menjadi R, sudut pertama. Di sini yang negatif adalah X menjadi R, sudut kedua, ini menjadi R, sudut ketiga, dan di sini R, sudut keempat. Perhatikan contoh berikut. Misalnya titik A 4,4, didapat bahwa untuk koordinat kutubnya 4 akar 2,45 derajat. B min 4,4. Untuk koordinat kutubnya menjadi R, sudut K2 atau sudut 135 derajat. Jadi 90 ditambah 45 menjadi 135 derajat. Di sini semuanya negatif, kuadran ketiga. Didapat menjadi 4 akar 2,225. Begitu pula dengan koordinat yang keempat, 4,-4 positif, X-nya, Y-nya yang negatif, sehingga didapat menjadi 4 akar 2,315 derajat. Coba amati perbedaan sudutnya. Perbedaan sudutnya hanya bertambah 45 derajat atau seperempat sudut seperempat. Ya, di akhir pembelajaran kita anak-anak, Bapak Guru memberikan soal latihan yang akan kalian
kerjakan dan upload di Google Classroom Matematika yang Bapak Guru sudah berikan untuk joinannya. Jadi ada 2 soal, menyatakan koordinat kartesius dalam koordinat kutub. Jadi untuk A ini, pertanyaan A ini model koordinat kartesius yang akan diubah menjadi koordinat kutub. Kemudian terbalik di soal nomor 2 ini adalah koordinat kutub yang akan dimasukkan ke dalam koordinat kartesius. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama yang sudah dipelajari tadi. Masih Pak Guru ingatkan bahwa jawaban soal pekan rumah ini tetap diupload di Google Classroom sesuai dengan kelas masing-masing. Gimana untuk kelas 7A, 8A, 7B, 4S, J, 5A untuk join di Google Classroom, dan 8B, C, G5, G, Z, KG. Kepada anak-anak sekalian, bahkan kepada orang tua yang ada di dalam grup ini, mohon kiranya bahwa soal latihan yang diberikan tidak lagi diupload di WA Pak Guru, tetapi diupload dan dimasukkan di aplikasi Google Classroom di kelas masing-masing. Kita tolong kepada seluruh anak-anak untuk memahami, untuk mengerti, dan untuk melaksanakannya dengan baik. Tidak mengirim lagi di WA Pak Guru. Ingat sekali lagi. Jadi tolong diupload di aplikasi Google Classroom yang sudah Bapak siapkan. Ya, demikian perjumpaan kita dalam materi pembelajaran koordinat kartesius dan koordinat kutub pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat. Ingat, selalu jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Jika keluar rumah selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, menggunakan sabun, kemudian selalu jaga jarak dengan orang-orang jika berada di luar dari rumah. Salam sehat, tetap semangat. Just a little to say.